Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 6A. Ya, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat ya, walaupun harus di rumah. Baik, jumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 6A. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pelajaran matematika tentang penerapan operasi hitung bilangan pecahan. Ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Kali ini kita akan membahas soal kemudian mempelajari cara menjawabnya. Bisa diperhatikan soal yang pertama, pecahan yang senilai dengan 32/40. Ya. Kalau mencari pecahan yang senilai, berarti kita juga bisa mencari bentuk sederhana dari 32/40. 32/40 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi bilangan yang sama ya, antara pembilang dan penyebutnya. Kita coba membagi dengan 2 ya. 32 dibagi 2, 40 dibagi 2. Hasilnya ya 16/20. Nah, 16/20 ini masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu bisa dibagi dengan 4 ya. 16 dibagi 4 dan 20 bagi 4. Maka kita coret, kita sederhanakan. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kemudian 20 dibagi 4 hasilnya 5. Ya, maka hasilnya adalah 4/5. Nah, 4/5 ini tidak bisa disederhanakan lagi karena tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Sehingga 32/40 ini sama nilainya dengan 4/5. Baik. Soal selanjutnya. Cari bentuk desimal dari 13/20. Ya. Kalau mencari bilangan desimal, maka kita mencari pecahan yang di situ ada komanya ya. Desimal itu ada komanya. Caranya dengan membagi 13/20 dibagi 20 ya. Dengan menggunakan porogafit kita bisa tentukan hasilnya. 13/20 berarti 13 dibagi 20. 13 di dalam dibagi dengan 20 di luar. Ya, ini cara porogafit. 13 dibagi 20, yang kecil dibagi yang besar tidak bisa. Maka kalau tidak bisa, kita tambahkan 0. Tapi juga kita tambahkan 0 di sini dengan 0, ya. Sehingga di sini ada menjadi 130 dibagi 20. 130 dibagi 20. Kita lihat 13 dibagi 2 saja dapatnya ya 6. Tulis 6 di atas. Kemudian 6 dikali 20 120. Ya, kita kurangi hasilnya 10. Ya, 10 dibagi 20 tidak bisa. Kalau tidak bisa kita tambah 0. Ya. Kemudian 100 dibagi 20 hasilnya 5. Ya. Nah, sehingga
Hasilnya 13/20 adalah 0,65. Ya, jawaban A. Baik, soal selanjutnya bisa diperhatikan di sini. Bentuk pecahan paling sederhana dari 152/46 adalah, nah, kalau mencari bentuk sederhana berarti kita bagi dengan bilangan yang sama ya, antara pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Agar lebih mudah kita coba bagi dengan bilangan 2 ya. 152 dibagi 2, 46 dibagi 2. Maka kita coret 152 dibagi 2 hasilnya 76 ya. 46 dibagi 2 23 ya, maka sini adalah 76/23. Baik, 76/23 ini sudah sederhana karena tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Misalkan kalau dibagi dengan 2, 76 bagi 2 bisa, 23 tidak bisa. Ya. Jadi tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama, sehingga 76/23 ini sudah sederhana. Tapi di sini jawabannya tidak ada yang 76/23. Oleh karena itu kita harus rubah bentuk 76/23 ini menjadi bentuk pecahan yang lain. Baik, coba diperhatikan di sini pembilang 76 dan penyebut 23. Kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Caranya dengan membagi 76 dibagi 23. Ya, kita berubah ke dalam bentuk pecahan campuran dengan menggunakan porogapit. 76 dibagi 23, 76 dibagi 23. Ya. 76 dibagi 23 kira-kira dapatnya berapa? Ya, 3. 23 dikali 3 69. Oke, berarti dapatnya 3. Ya. 3 dikali 23 69. Baik. Kemudian kita kurangi 6 dikurangi 9 tidak bisa, berarti 16 dikurangi 9 7 ya. Kemudian sudah habis. Nah, ini hasilnya tuh 7. Karena kita ingin membentuk pecahan campuran, maka ini sudah termasuk sisa, sehingga hasilnya adalah 37/23 ya. Jadi 3-nya ditaruh di depan sebagai bilangan bulat, sisa 7-nya ditaruh di atas sebagai pembilang, dan 23-nya ditaruh sebagai penyebut, sehingga hasilnya adalah 37/23. Hasilnya adalah D. Ya. Baik. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Baik, selanjutnya ya. Di sini ada soal bentuk persen dari 7/20. Nah, soal ini berarti membuat pecahan 7/20 menjadi bentuk persen. Ya. Caranya, setiap kali bentuk pecahan dirubah ke dalam bentuk persen, maka harus dikali dengan 100%. Ya. Bapak ulangi, setiap bentuk pecahan kalau dirubah ke bentuk persen, maka harus dikalikan dengan 100%. Ya. Ingat, kalau dirubah ke dalam persen harus dikali dengan 100, ya, dikali dengan 100%. Baik, 7/20 dikali 100%. Ya, kita bisa menyederhanakan dengan cara mencoret-coret atau membagi dengan bilangan yang sama kalau ada perkalian seperti ini. Ya, 100 dan 20 bisa kita sederhanakan sehingga kita bisa coret. Ya,
Baik, 100 dengan 20 bisa dibagi dengan 20 ya. 100 bisa dibagi 20, 20 bisa dibagi 20. Baik. 20 dibagi 20 1, 100 dibagi 20 5. Ya. Sehingga 7 dikali 5 ya. Ini 5 per 1. Oke. 7 dikali 5 35. 1 dikali 1 1, jadi 35 per 1, sehingga hasilnya adalah 35%. Baik ya. Jadi kesimpulannya, kalau menjadikan bentuk pecahan menjadi persen harus dikali dengan 100%. Ya. Soal selanjutnya. Bu Vita membeli tepung terigu 4,12 per 20 kg. Tepung terigu dibuat roti 1,25 kg. Bu Vita membeli lagi 1,4 per 5 kg. Pertanyaannya, persediaan tepung terigu Bu Vita sekarang adalah, ya, soal ini kita ubah dulu ke dalam bentuk operasi matematika. Ya, awalnya Bu Vita memiliki dan membeli 4,12 per 20 kg. Ya, kemudian dibuat roti, maka ketika tepung itu dibuat atau digunakan, maka tepungnya menjadi berkurang, maka tandanya adalah berkurang. Kemudian membeli lagi, kalau membeli lagi berarti ditambah ya. Sehingga soal cerita ini bisa dibentuk ke dalam kalimat matematika yang seperti ini. Baik. Nah, diperhatikan di sini, soal ini meminta jawaban dalam bentuk apa? Desimal, karena di sini jawabannya semuanya dalam bentuk koma, maka ini harus dibuat ke dalam bentuk jawaban yang desimal. Sementara kalimat matematika ini belum semuanya desimal, sehingga kita hasilnya harus dirubah ke dalam bentuk desimal dulu. Untuk itu kita rubah dulu semua bentuk pecahan ini ke dalam bentuk desimal. Baik. Sebelumnya, coba kita lihat terlebih dahulu apakah di sini ada yang bisa disederhanakan. Ya, betul. Di sini ada 12 per 20 yang bisa kita sederhanakan atau angkanya diperkecil. Kenapa harus disederhanakan? Karena supaya perhitungannya agar lebih mudah dan angkanya lebih kecil. Ya, sehingga perhitungannya agar lebih mudah. Baik. Di sini 12 per 20 bisa kita sederhanakan dengan membagi, ya 12 per 20 bisa dibagi dengan bilangan yang sama, sehingga kita bisa coret. Kita bagi dengan 4 ya. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 20 dibagi 4 hasilnya 5 ya. Nah, sehingga ini bentuk ini menjadi bentuk 4/3 per 5 ya, sudah sederhana, angkanya pun lebih kecil ya. Jadi seperti ini. Kemudian 1,25 ini sudah bentuk desimal, jadi kita tidak rubah lagi. Nah, kemudian 1/4 per 5 ini masih bentuk pecahan campuran, makanya harus dirubah ke dalam bentuk desimal. Caranya dengan cara membagi 4 per 5 kita rubah ke dalam bentuk desimal, sama aja dengan 4 dibagi 5 dengan cara Porogafit ya. Oke, nah 4 dibagi 5 tidak bisa, 4 yang kecil dibagi yang besar tidak bisa, maka kita kasih 0. Oke ya. Kemudian 40 dibagi 5 8 ya. Ini sudah 0 ya, jadi hasilnya 0,8. Nah, jadi 4 per 5 itu sama aja 1/4 per 5 1,8. Baik. Nah, yang belum berarti 4/3 per 5 kita rubah ke dalam bentuk desimal. Cara sama kayak tadi. Jadi 4,6 dikurangi 1,25 ditambah 1,8. Nah, untuk menghitung pecahan desimal ini
kita luruskan komanya. 4,6 dikurangi 1,25. Ya. Ini kalau tidak ada angkanya kasih 0. 0 kurangi 5, 5. 5 dikurangi 23. Nah, ini jadi ya 2,35 ya. Jadi untuk menghitung pecahan desimal harus diluruskan komanya ya. Jadi hasilnya adalah di sini 5,15. Jawabannya adalah D. Baik. Ya, dari sini sudah cukup paham ya. Ya. Ya, dilanjut soal berikutnya. Bu Amel mempunyai 24/20 liter minyak goreng. Kemudian ia membeli lagi 1/4 liter. Kemudian digunakan untuk memasak dan masih tersisa setengah liter. Maka minyak goreng yang digunakan untuk memasak adalah ya dirubah ke dalam bentuk kalimat matematikanya 24/20. Nah, ini membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti tambah 1/4. Kemudian digunakan. Nah, kalau digunakan berarti dikurang. Ya, tersisa setengah liter. Maka kalimat matematikanya menjadi seperti ini. Ya, kemudian kita hitung. Ya. Nah, di sini sebelum kita hitung, coba ada tidak yang bisa disederhanakan? Ya, betul. 4/20 bisa disederhanakan dengan cara membaginya dengan 4. 4 dibagi 4 1, 20 dibagi 4 5. Ya. Jadi 2 1/5, 2 1/5. Baik. Ini sudah tetap. Nah, di sini jawabannya dalam bentuk pecahan campuran, maka kita juga harus merubah bentuk pecahan yang ada di sini ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, di sini jawaban dalam bentuk pecahan campuran, maka kita juga harus menentukan jawaban dalam bentuk pecahan campuran. Nah, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 1/5 pecahan biasanya adalah 11/5. Dari mana? Dari 5 dikali 2 10 ditambah 1 11/5. Kemudian 1/4 jadi 4 dikali 1 4 tambah 1 5/4. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian setelah itu, nah di sini penyebutnya belum sama, maka kita harus harus disamakan dulu dengan cara menentukan KPK-nya. Ya. Cara menentukan KPK-nya adalah 20 ya. Kemudian 44 dari mana, Pak? 44 itu dari 20 dibagi 5, 4 dikali 11, jadi 44. Nah, 25 dari mana? Nah, 25 ini dari 20 dibagi 4, 5 dikali 5, 25. 10 dari 20 dibagi 2, 10 dikali 1, 10. Jadi bentuknya menjadi seperti ini dengan penyebut yang sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita operasikan pembilangnya saja. 44 ditambah 25, kemudian 10 hasilnya ya 59/20. Nah, tapi di sini tidak ada jawaban yang 59/20. Nah, kita lihat di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilang dan penyebut lebih besar dari penyebutnya, maka kita bagi menjadi ini menjadi pecahan campuran dengan cara membagi 59 dibagi 20 ya. Cara pola rapid 59 dibagi 20. Ya, 59 dibagi 20 dapat 2. Ya, 2 kali 20 40. Ya, dikurangi jadi 19. Nah, di sini jawabannya adalah 2
Ya, 2, 19-nya sebagai sisa ditaruh di atas, kemudian 20 taruh di bawah. Jadi jawabannya 2 19 per 20. Ini. Ya. Soal berikutnya, dua pipa memiliki panjang 3/8 meter dan 6/10 meter disambung. Ya, jadi disambung pipanya. Kemudian jika 2,05 meter pipa tersebut ditanam di tanah, maka panjang pipa yang tidak tertanam adalah, ya. Kita rubah dulu ke dalam bentuk kalimat matematika. Nah, ada dua pipa disambung, ya. Berarti panjangnya bertambah, sehingga operasinya adalah tambah. Kemudian tertanam di tanah dan ditanyakan panjang pipa yang tidak tertanam, maka operasinya adalah kurang. Ya, jadi seperti ini. Nah, sebelum kita mengoperasikannya, di sini dilihat dulu, ya, apakah ada yang bisa disederhanakan. Ya. Nah, di sini yang perlu disederhanakan adalah 6/10 karena pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, kita sederhanakan dengan membagi 2, ya. 6 dibagi 2 3, 10 dibagi 2 5. Ya, sehingga bentuknya menjadi sederhana, 2 3/5. Kemudian di sini jawabannya dalam bentuk pecahan campuran atau pecahan biasa. Sedangkan dalam soal ada bentuk yang desimalnya. Maka untuk bisa mengoperasikannya, kita rubah dulu ke dalam bentuk yang sama, ya. Desimalnya kita rubah ke bentuk pecahan biasa, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya, baik. Nah, kemudian di sini ada yang perlu disederhanakan. 205/100 kita sederhanakan, kita perkecil dengan membagi dengan 5, ya. 205 dibagi 5 hasilnya 41. Kemudian 100 dibagi 5 20. Ya. Jadi sebelum dioperasikan, kita lihat dulu apakah ada yang bisa disederhanakan. Tujuannya adalah supaya lebih memudahkan menghitung agar angkanya tidak terlalu besar. Baik. Sehingga bentuknya adalah seperti ini. Nah, agar lebih mudah, maka harus dijadikan pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan biasa semuanya. Ya. Ini pecahan campuran dirubah ke bentuk pecahan biasa dengan cara 5 dikali 2 10, kemudian ditambah 3, jadi 13/5. Baik, ini sudah pecahan biasa semua. Namun masih belum bisa dioperasikan karena ini penyebutnya belum sama. Ya, untuk itu kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Bagaimana dengan menyamakan penyebut? Ini harus dicari KPK dari 8, 5 dan 20. Ya, KPK 8 dan 5, 8 5 dan 20. Ya, dengan cara tabel kita cari KPK-nya. 8 kita bagi 2 terlebih dahulu, 4. 5 dibagi 2 tidak bisa, maka tulis 20 dibagi 2 10. Baik. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. Ya. 4 dibagi 2 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 5. 10 dibagi 2 5. Ya. Ya, kemudian kita bagi 2 lagi. Ini hasilnya 1, ini 5. Ini 5. Oke. Kemudian kita bagi lagi 5. Ya, ini tidak bisa, 1 1 1. Nah, ketika sudah satu semua, maka sudah berhenti. Cara mencari KPK-nya adalah kita mengalihkan yang ada di sini. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, hasilnya adalah 40. Jadi KPK-nya adalah
KPK-nya 40. Ya, baik. Ya. Setelah KPK diketahui, kemudian pembilangnya kita rubah menjadi seperti ini. 15 dari mana? 15 dari 40 dibagi 8, 5. Kemudian dikalikan 3, 5 dikali 3, 15. Kemudian 40 dibagi 5, 8, 8 dikali 13, 104. Kemudian 20 dibagi 40 dibagi 20, 2. 2 dikali 41, 82 ya. Ya. Setelah sudah sama, kita operasikan seperti ini. Hasilnya 37/40. Jawabannya adalah C. Ya. Ya. Soal terakhir. Hasil dari 3/8 dikali 4/9 dibagi 2/3 adalah, oke. Nah, di sini diperhatikan kalau misalkan membagi pecahan, maka kita rubah pembagiannya menjadi perkalian, kemudian dibalik ya. Tadinya 2/3, kemudian 3/2. Nah, kalau perkalian kita bisa menggunakan cara coret dengan menyederhanakan. Nah, ini bisa dicoret. Kita sederhanakan 4 dan 2 ya. 4 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. 1. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Ya. Kemudian 9 sama 3 bisa dibagi 3. 1, 9 dibagi 3, 3. Ya. Baik. Kemudian 2 dan 8 bisa kita sederhanakan. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Ya. Mana lagi yang bisa? Nah, 3 sama 3 bisa kita coret. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Ya. Jadi ya, ini sudah tidak ada lagi yang disederhanakan. Maka perkaliannya adalah 1 dikali 1 dikali 1, 1. Kemudian penyebutnya 4 dikali 1 dikali 1, 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Ya. Baik anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Demikian pembelajaran hari ini, sampai di sini dulu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.